Hari pertama menjadi menantu, ibu mertua meminta iuran sebesar 20 juta rupiah. Ia bahkan menetapkan denda 500.000 untuk setiap hari keterlambatan. Aku memilih mengangkat koper dan pulang ke rumah orang tuaku. Sebulan kemudian, suamiku memohon agar aku kembali. Tetapi aku menjawab dengan tegas, jangan berharap. Namaku Amira. Seharusnya hari ini menjadi lembaran paling indah dalam hidupku. Sebagai seorang wanita yang terbiasa hidup teratur dengan angka-angka sebagai akuntan, aku selalu membayangkan pernikahan sebagai sebuah neraca yang seimbang. Sebuah komitmen di mana dua orang saling mengisi, memberi, dan menguatkan. Kemarin, saat gaun putih menyapu lantai gedung pernikahan dan Dimas mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar, aku percaya bahwa lelaki pemalu itu adalah pelabuhan terakhirku. Namun, realitas seringkali menjadi auditor yang paling kejam. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, ilusi kebahagiaan itu runtuh bersama kepulan asap kopi pertama di dapur mertuaku. Pagi itu, udara rumah Ibu Lita terasa asing dan dingin. Aku terbangun dengan status baru sebagai seorang istri. Namun, alih-alih pelukan hangat, aku justru dihadapkan pada kesunyian yang mencekam. Dimas masih meringkuk di bawah selimut, menyembunyikan wajahnya yang tampak lelah dari sisa keriuhan resepsi semalam. Aku memutuskan untuk turun ke dapur, berniat membuatkan teh hangat untuk suamiku dan kopi untuk ibu mertuaku. Sebuah gestur sederhana dari seorang menantu yang ingin berbakti. Namun, langkahku terhenti tepat di depan kulkas 2 pintu berbahan, stainless steel, di sudut dapur. Mataku terpaku pada selembar kertas putih berukuran A4 yang ditempelkan menggunakan magnet berbentuk menara Eiffel. Kertas itu bersih, dicetak dengan komputer, menyerupai lembar tagihan resmi korporat yang biasa kutemui di meja kerja. Di bagian atas kertas itu, tertulis dengan huruf kapital tebal, aturan rumah tangga, iuran biaya hidup. Jantungku berdegup 2 kali lebih cepat saat mataku memindai rincian poin demi poin. 1. Menantu dan anak wajib memberikan kontribusi biaya operasional rumah tangga sebesar Rp20.000 20 juta rupiah setiap bulan, paling lambat tanggal 5. 2. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000 per hari. 3. Penggunaan air, listrik, dan internet diatur secara ketat sesuai dengan jam yang ditentukan. Di bagian paling bawah kertas tersebut, terdapat sebuah kode kris berukuran besar dengan nama, Merchant, Pondok Lita. Aku berdiri mematung. Logika akuntanku mendadak macet. 20 juta sebulan untuk biaya hidup di rumah ini? Angka itu tidak masuk akal, bahkan untuk standar hidup mewah di ibu kota, itu adalah nominal yang setara dengan cicilan aset kelas atas, bukan sekadar uang belanja sayur dan tagihan listrik rumah tangga menengah. Tanganku yang memegang cangkir mulai gemetar, bukan karena dinginnya lantai dapur, melainkan karena rasa terhina yang perlahan merayap naik dari ulu hati. Sudah dibaca, Amira? Suara tinggi dan tajam itu memecah keheningan. Ibu Lita berjalan masuk ke dapur dengan daster batiknya yang rapi. Wajahnya yang awet muda sama sekali tidak menunjukkan keramahan seorang ibu yang baru saja menyambut anggota keluarga baru. Ia melirik kertas di kulkas, lalu beralih menatapku dengan senyum tipis yang terasa begitu dingin. Itu aturan baru di rumah ini. Sengaja ibu tempel di sana supaya kamu tidak lupa setiap kali mau mengambil minum, ucapnya santai, seolah baru saja membicarakan menu sarapan pagi. Zaman sekarang semuanya serba mahal, Amira. Lagi pula, kamu kan bekerja. Gajimu sebagai akuntan senior pasti lebih dari cukup untuk membayar iuran kecil begitu. Sebagai anak dan menantu, sudah kewajiban kalian untuk berbakti dan meringankan beban orang tua. Tapi, ibu, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku berusaha menahan emosi agar tetap terdengar sopan. 20 juta sebulan itu angka yang sangat besar. Sebelum menikah, Dimas tidak pernah mengatakan ada iuran sebesar ini, dan denda 500.000 per hari. Ini rumah tangga ibu, bukan bank keliling. Ibu Lita mendengus, melipat kedua tangannya di dada. Tatapannya mendadak berubah ketus. Jangan perhitungan dengan orang tua, Amira. Dimas itu dibesarkan dengan darah dan air mata oleh ibu. Sekarang dia sudah sukses, sudah punya istri mapan seperti kamu. Wajar kalau ibu meminta hak ibu kembali. Kalau kamu keberatan, berarti kamu menantu yang pelit dan tidak tahu cara berterima kasih. Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajahku. Belum sempat aku membalas, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah tangga. Dimas muncul dengan kaus oblong dan wajah bantalnya. Ia memandangku dan ibunya bergantian dengan tatapan cemas yang teramat akrab.
Tatapan seorang anak laki-laki yang ketakutan setiap kali ibunya menaikkan nada bicara. Ada apa ini? Pagi-pagi kok sudah ribut? Tanya Dimas gagap. Aku menarik lengan Dimas, menunjuk kertas di kulkas dengan jari yang masih gemetar. Dimas, lihat ini. Ibu meminta kita membayar 20 juta sebulan untuk iuran rumah, belum lagi ada denda harian kalau kita terlambat. Apa kamu tahu soal ini sebelum kita menikah? Dimas melihat kertas itu, lalu mengalihkan pandangannya dariku. Ia tidak tampak terkejut. Bahunya merosot, dan untuk pertama kalinya sejak kami mengenal satu sama lain, aku melihat ketakutan yang mendalam di matanya. Ia mendekatiku, berbisik dengan suara yang sangat pelan, seolah takut suaranya akan menyinggung wanita tua di depan kami. Sudahlah, Amira, jangan diperpanjang, bisik Dimas, meremas pundakku dengan canggung. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kita. Anggap saja ini bentuk bakti kita pada orang tua. Lagi pula, uangnya kan untuk kebaikan rumah ini juga. Tolonglah, Amira, mengalah sedikit demi aku. Jangan buat hari pertama pernikahan kita jadi berantakan. Ingat, surga suami itu ada pada ibunya, dan surgamu sekarang ada padaku. Jadi, tolong patuhi saja, ya. Mendengar kalimat itu, sesuatu dalam diriku patah dengan bunyi yang teramat nyaring. Aku menatap lelaki yang baru kemarin berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi dan menghormatiku. Di depanku sekarang bukanlah seorang kepala keluarga yang siap menjadi perisai bagi istrinya, melainkan seorang pengecut yang berlindung di balik tameng dogma agama demi menutupi ketidakberdayaannya melawan sang ibu. Rasa kecewa yang amat sangat membakar dadaku, menyisakan kekosongan yang dingin. Aku menyadari satu hal dengan sangat jelas, di rumah ini, aku tidak sedang menyambut kehidupan baru sebagai seorang istri, melainkan sedang digiring masuk ke dalam sebuah perangkap finansial yang telah dipersiapkan dengan matang. Kata-kata Dimas masih terngiang di telingaku, berputar-putar seperti gema yang menyakitkan, mengalah sedikit demi aku. Surgamu sekarang ada padaku. Kalimat yang seharusnya sakral itu kini terdengar seperti mantra hipnotis yang digunakan untuk menjinakkan logikaku. Aku menatap suamiku dengan pandangan asing. Bagaimana bisa seorang laki-laki dewasa yang berpendidikan tinggi begitu mudah menekuk lutut di bawah manipulasi finansial yang dibungkus rapi dengan label bakti? Saat aku bersiap untuk menarik napas dalam-dalam, berniat membalas ucapan Dimas dengan argumen logis yang sudah tersusun di kepalaku, sebuah pantulan cahaya dari arah lorong yang membatasi dapur dan ruang tengah menangkap perhatianku. Kilatan kecil itu berasal dari sebuah benda persegi hitam yang diselipkan di antara celah pintu yang terbuka sedikit. Itu adalah kamera ponsel. Aku menyipitkan mata. Melalui celah sempit itu, aku bisa melihat ujung jilbab instan berwarna pastel dan jemari yang dihiasi kuteks murah. Itu Ratih, adik kandung Dimas yang baru lulus kuliah dan mengklaim dirinya sebagai seorang content creator atau influencer lokal. Dia tidak hanya sedang menguping, dia sedang merekam kami. Ratih, apa yang kamu lakukan di situ? Suaraku meninggi, memutus ketegangan antara aku, Dimas, dan Ibu Lita. Pintu itu terdorong terbuka sepenuhnya dengan canggung. Ratih melangkah keluar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Di tangannya, sebuah ponsel pintar model terbaru terpasang pada sebuah stabilizer genggam. Layarnya menyala terang, menampilkan barisan komentar yang bergerak sangat cepat ke atas, lengkap dengan ikon hati berwarna-warni yang berterbangan di sisi kanan layar. Dia sedang melakukan siaran langsung. Aduh, Mbak Amira, jangan galak-galak, dong. Ini aku lagi, live, penontonku sudah tembus 5.000 orang, tahu? Ratih malah merengut, memutar posisi kameranya menggunakan kamera depan, memperlihatkan wajahnya yang cemberut ke arah layar sambil menyapa para pengikutnya. Tuh, guys, kalian lihat sendiri kan? Baru hari pertama jadi kakak ipar, Mbak Amira sudah hobi bentak-bentak aku di rumah ibu. Darahku rasanya langsung mendidih ke ubun-ubun. Rasa terkejut bercampur dengan kemarahan yang luar biasa membuat dadaku sesak. Privasiku, konflik domestik rumah tanggaku yang baru seumur jagung, dijadikan tontonan publik secara cuma-cuma demi pemuasan ego digital seorang gadis egois. Matikan kameranya, Ratih, kataku, berusaha menekan suaraku agar tetap datar namun syarat ancaman. Ini urusan internal keluarga. Kamu tidak punya hak untuk merekam dan menyebarkannya ke internet. Urusan keluarga apa? Ini kan edukasi buat netizen, Mbak. Judul live, Ku Aja Menantu Baru versus Mertua Tegas, drama aturan kulkas. Tahu, enggak? Efek konflik ini, penontonku naik drastis, gifts, dari penonton juga banyak yang masuk. Lagi pula, ibu aja nggak keberatan, kok,
bela Ratih dengan nada manja yang dibuat-buat, mencari dukungan dari ibunya. Ibu Lita justru tersenyum bangga, mengusap bahu Ratih. Benar kata Ratih, Amira. Jangan terlalu kaku jadi orang. Ratih ini kan cari uang dari media sosial. Akunnya itu bisa menghasilkan kalau interaksinya tinggi. Anggap saja kamu sedang membantu adik iparmu mencari nafkah. Aku tidak mempercayai apa yang baru saja ku dengar. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap ada satu saja percikan ketegasan dari seorang pria yang berstatus sebagai suamiku. Dimas, bicaralah. Katakan pada adikmu kalau ini salah. Ini masalah harga diri kita sebagai suami istri. Dimas tampak gelisah. Dia memandang kamera Ratih, lalu memandangku dengan tatapan memohon yang menjijikkan. Amira, tolonglah jangan dibesar-besarkan. Ratih kan cuma merekam sebentar. Lagi pula, kalau akun Ratih ramai dan dia dapat banyak endorsement, uangnya kan bisa membantu ekonomi keluarga juga. Kita semua di sini saling bantu. Amira, tolong mengerti posisi Ratih yang baru merintis karier. Mendengar pembelaan Dimas, sesi dapur ini mendadak terasa berputar. Laki-laki ini benar-benar telah kehilangan kompas moralnya sendiri demi menyenangkan ibu dan adiknya. Dia rela privasi istrinya dikuliti di depan ribuan orang asing di internet hanya demi beberapa rupiah uang, endorsement, adiknya. Logika sehatku berteriak, memperingatkan bahwa jika aku bertahan di rumah ini satu hari lagi saja, aku tidak hanya akan diperas secara finansial, tetapi harga diri dan kesehatan mentalku akan dikikis habis hingga tidak bersisa. Aku menatap mereka bertiga satu persatu, Ibu Lita yang angkuh, Ratih yang tersenyum penuh kemenangan di depan kamera ponselnya, dan Dimas yang menatapku dengan sorot mata pengecut. Di detik itu, aku tahu pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera kuperbaiki sebelum terlambat. Matahari perlahan tenggelam, menenggelamkan rumah itu ke dalam bayang-bayang senja yang suram. Namun, atmosfer di dalam kamar pengantin kami jauh lebih dingin daripada malam manapun yang pernah kurasakan. Sejak insiden di dapur pagi tadi, aku mengurung diri. Tidak ada air mata yang tumpah. Sebagai seorang akuntan, emosiku telah digantikan oleh kalkulasi dingin yang berjalan otomatis di dalam kepala. Aku menghitung harga diri, sisa logika, dan masa depan yang tersisa. Jika aku memilih bertahan, hasilnya mutlak, minus besar. Rumah ini bukanlah sebuah keluarga. Ini adalah firma pemerasan yang dikelola oleh seorang ibu dengan anak perempuan sebagai humas pencari simpati digital dan anak laki-laki sebagai kaki tangan yang lemah. Tepat pukul 8 malam, aku berdiri dari tepi tempat tidur. Aku menarik koper besar berwarna hitam yang tadinya diisi dengan pakaian-pakaian baru untuk kehidupan pernikahan kami. Dengan gerakan taktis dan tanpa suara, aku membuka lemari, mengambil seluruh helai pakaian yang kubawa dari rumah orang tuaku, dan melipatnya masuk ke dalam koper. Setiap lipatan kain terasa seperti sebuah keputusan yang bulat. Aku tidak sedang melarikan diri, aku sedang menyelamatkan diri. Pintu kamar mendadak terbuka. Dimas masuk, membawa sebuah nampan berisi piring nasi dan lauk yang sudah dingin. Begitu matanya menangkap pemandangan koper terbuka di atas ranjang dan lemari yang kosong melompong, nampan di tangannya bergetar. Amira, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Tanya Dimas, suaranya naik satu oktav, panik bercampur dengan ketidakpercayaan. Aku pulang, Dimas, ke rumah orang tuaku, jawabku tenang, bahkan terlalu tenang hingga membuat suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Aku terus mengancingkan resleting koperku tanpa memandang wajahnya. Pulang, hanya karena masalah tadi pagi. Dimas melangkah maju, mencoba meraih pergelangan tanganku, namun aku dengan cepat menghindar. Amira, kita baru menikah kemarin, apa yang akan dikatakan tetangga? Apa yang akan dikatakan keluarga besar kalau tahu kamu kabur di malam kedua kita? Kamu mau mempermalukan aku? Aku menegakkan tubuh, menatap lurus ke dalam sepasang mata lelaki yang kini terasa seperti orang asing yang menumpang hidup di mimpiku. Kamu takut dipermalukan, Dimas? Lalu di mana rasa takutmu saat membiarkan adikmu menelanjangi konflik rumah tangga kita di depan ribuan orang di internet? Di mana harga dirimu saat ibumu menempelkan tarif sewa rahim dan biaya hidup 20 juta sebulan di kulkas, seolah aku ini penyewa kamar kos yang menunggak? Itu bisa dibicarakan, Amira. Aku bisa merayu ibu untuk menurunkan nominalnya sedikit, atau mencicilnya. Dimas memohon, suaranya mulai serak. Tapi tolong, jangan pergi malam ini. Kamu istriku, surgamu ada padaku. Kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini tanpa izinku, kamu jatuh dalam dosa besar. Kamu durhaka. Mendengar kata durhaka keluar dari mulutnya,
ego profesional dan naluri pertahananku bangkit sepenuhnya. Aku meraih gagang koper, menegakkannya hingga roda-rodanya mengetuk lantai dengan bunyi klik yang tegas. Simpan khotbahmu untuk dirimu sendiri, Dimas. Lelaki yang tidak bisa melindungi istrinya dari pemerasan keluarganya sendiri tidak punya hak bicara soal surga. Aku menyeret koperku keluar kamar. Bunyi roda koper yang bergesekan dengan lantai kayu lorong lantai 2 terdengar seperti jenderang perang yang bertalu-talu. Di ujung tangga, Ibu Lita dan Ratih sudah berdiri menunggu, seolah mereka memang sudah mengantisipasi drama malam ini. Ratih, tentu saja, kembali memegang ponselnya dengan kilat antusias di matanya. Menantu tidak tahu diuntung. Ibu Lita berteriak, suaranya melengking memenuhi ruang tengah, baru diajak hidup disiplin sedikit sudah mau kabur. Bagus, pergi saja. Dasar perempuan egois, tidak punya tata krama. Memang dari awal, aura kamu itu tidak cocok di rumah ini. Pergi dan jangan pernah mengemis untuk kembali. Mbak Amira, makasih ya buat konten malam ini. Penontonku pasti suka banget lihat adegan istri kabur bawa koper, celetuk Ratih dengan tawa sinis yang tertahan, mengarahkan lensa kameranya tepat ke wajahku yang tanpa ekspresi. Aku menghentikan langkahku di anak tangga terakhir. Aku menatap Ibu Lita yang dadanya kembang kempis menahan amarah, lalu melirik Ratih. Aku merogoh ponselku sendiri dari saku, mengarahkannya ke arah mereka berdua, lalu mengambil satu foto cepat. Sebuah bukti visual yang merekam posisi mereka dan kamera Ratih yang masih menyala. Ibu Lita, kataku, menyebut namanya tanpa embel-embel ibu dengan kehangatan yang tersisa, dan kamu, Ratih, nikmati malam ini sepuas kalian. Karena besok, kalian akan menyadari bahwa orang yang sedang kalian lawan bukanlah menantu yang bisa kalian tindas, melainkan seorang akuntan yang tahu persis bagaimana cara menuntut balik setiap kerugian. Aku memutar tubuh, membuka pintu depan rumah yang besar itu, dan melangkah keluar menuju kegelapan malam. Udara luar yang dingin langsung menyergap wajahku, namun untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku bisa bernapas dengan lega. Di belakangku, suara Dimas yang memanggil namaku perlahan memudar, tenggelam oleh suara mesin taksi yang sudah kupesan dari atas kamar tadi. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintunya dengan rapat, dan tidak sekalipun menoleh ke belakang. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah jendela kamar masa kecilku di rumah orang tua tidak mampu meredakan badai yang baru saja dimulai. Aku terbangun dengan rasa lelah yang teramat sangat, bukan hanya karena kurang tidur, melainkan karena beban emosional yang menghimpit dada. Namun, ibuku tidak banyak bertanya semalam. Beliau hanya memelukku erat saat aku tiba dengan koper besar. Seolah naluri seorang ibu telah membisikkan bahwa putrinya baru saja lolos dari sebuah neraka keduniawian. Di meja makan, ayahku hanya diam, memberikan ruang aman yang sangat kubutuhkan tanpa tuntutan penjelasan yang menghakimi. Kedamaian semu itu berantakan tepat pukul 9 pagi. Ponsel yang kuletakkan di samping piring sarapanku tiba-tiba bergetar tanpa henti. Layarnya menyala, menampilkan rentetan notifikasi yang masuk seperti air bah. Anda telah ditambahkan ke grup keluarga besar Bani Arifin oleh Dimas. Bani Arifin adalah terah keluarga besar almarhum ayah Dimas, sebuah lingkaran kekerabatan yang sangat luas, kolot, dan menjunjung tinggi hierarki senioritas. Belum sempat aku mencerna situasi, sebuah pesan panjang berbentuk paragraf demi paragraf dikirimkan oleh Ibu Lita ke dalam grup tersebut. Aku meletakkan sendokku dengan tangan yang mendadak dingin. Aku membuka aplikasi pesan singkat itu. Di sana, di depan puluhan pasang mata paman, bibi, sepupu, hingga sesepuh keluarga Dimas, namaku sedang dikuliti hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para sesepuh dan keluarga besar jika pagi-pagi saya harus membagikan kabar kurang baik ini. Saya sudah tidak sanggup lagi memendam kesedihan sendirian. Baru malam kedua pernikahan, Amira sudah berani membentak saya di dapur, hanya karena saya menasihatinya tentang cara berhemat dan berbakti kepada suami. Tidak hanya itu, tadi malam dengan angkuhnya dia menyeret koper dan kabur dari rumah, meninggalkan Dimas yang sedang sakit karena kepikiran tingkah istrinya. Amira menolak mengurus rumah, dan merasa dirinya terlalu tinggi karena status pekerjaannya sebagai akuntan. Mohon doanya agar Dimas diberikan kesabaran menghadapi ujian menantu yang durhaka dan tidak tahu tata krama ini. Pesan itu bagai bensin yang disiramkan ke atas bara api. Dalam hitungan menit, grup WhatsApp tersebut berubah menjadi ruang sidang pengadilan sepihak, di mana aku adalah terdakwa tunggal yang sudah divonis bersalah tanpa hak membela diri. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang kok ada, ya, istri sekasar itu?
Padahal sebelum menikah kelihatan kalem, tulis Budesri, salah satu kakak tertua Ibu Lita. Dimas, kamu itu kepala keluarga, harus tegas. Istri yang berani membentak mertua dan kabur malam-malam begitu sudah hilang rasa hormatnya. Kalau tidak bisa dididik, pulangkan saja ke orang tuanya, timpal Pak Detono, sesepuh yang paling dihormati dalam terah mereka. Bahkan sepupu-sepupu Dimas ikut menyahut, melontarkan komentar-komentar sinis tentang bagaimana wanita karier zaman sekarang seringkali lupa akan kodratnya dan mengabaikan surga di bawah kaki suami. Di tengah badai makian itu, Dimas hanya mengirimkan satu pesan singkat. Sebuah emoji tangan terlipat mohon maaf, seolah memvalidasi semua kebohongan dan fitnah yang dituduhkan ibunya. Dia membiarkan keluarganya mencabik-cabik kehormatanku demi menjaga air mukanya sendiri. Aku duduk bersandar di kursi makan, memejamkan mata sejenak. Dadaku bergemuruh oleh rasa sesak dan amarah yang bergolak. Rasanya menyakitkan melihat bagaimana sebuah institusi keluarga bisa dengan begitu mudahnya dijadikan alat untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap seseorang. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari kambing hitam untuk memuaskan rasa superioritas moral mereka. Namun, air mata yang sempat menggenang di sudut mataku mendadak surut, digantikan oleh kilatan ketegasan yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan untuk menjernihkan pikiran. Mereka lupa dengan siapa mereka sedang berhadapan. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis terseduh-seduh di pojokan kamar sambil meratapi nasib. Aku adalah Amira, seorang akuntan senior yang dilatih untuk tidak mempercayai omongan kosong sebelum melihat bukti hitam di atas putih. Di duniaku, manipulasi angka dan fakta selalu bisa dilacak. Dan pagi ini, aku akan menggunakan keahlian profesiku untuk membungkam mereka semua, sekali dan untuk selamanya. Ponsel di tanganku masih bergetar, berisik oleh kepuasan semu puluhan orang yang merasa telah memenangkan perdebatan moral di grup WhatsApp itu. Kalimat-kalimat penghakiman terus mengalir, semakin lama semakin tajam dan merendahkan martabatku serta orang tuaku. Ayah dan ibu yang duduk di hadapanku menyadari perubahan ekspresiku. Ayah meletakkan korannya, menatapku dengan mata tuanya yang teduh namun memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Ada apa, Amira? Kalau ada masalah, bicarakan dengan ayah. Jangan dipendam sendiri. Suara ayah tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuat perisai pertahananku semakin kokoh. Aku tidak boleh membuat kedua orang tuaku menanggung malu akibat fitnah keji ini. Tidak apa-apa, ya. Hanya ada sedikit salah hitung di keluarga Dimas. Dan Amira tahu persis bagaimana cara mengoreksi jurnal yang keliru, jawabku sambil tersenyum tipis. Aku membuka galeri ponselku. Sebagai seorang akuntan, aku memiliki kebiasaan yang dianggap sebagian orang sebagai paranoia, namun bagiku ini adalah prosedur operasi standar hidup, mendokumentasikan segala sesuatu secara sistematis. Jari-jariku bergerak lincah, memilih beberapa berkas digital yang sudah kusimpan dengan rapi sejak kemarin. Pertama, aku memilih foto lembaran kertas A4 yang menempel di pintu kulkas Ibu Lita. Foto itu sangat jernih, menampilkan dengan jelas tulisan aturan rumah tangga, iuran biaya hidup, nominal 20 juta yang dicetak tebal, klausul denda 500.000 per hari, serta kode kris Pondok Lita yang terpampang nyata di bagian bawah. Kedua, aku memasukkan tangkapan layar akun media sosial Ratih saat dia melakukan siaran langsung kemarin pagi. Di sana, terlihat jelas wajah Ratih yang sedang memegang ponsel, latar belakang dapur Ibu Lita, judul siaran yang provokatif, serta jumlah penonton yang mencapai ribuan orang. Ketiga, dan ini adalah kartu as yang kusimpan, aku membuka arsip percakapan WhatsApp antara aku dan Ibu Lita 3 minggu sebelum pernikahan. Aku mengambil tangkapan layar bagian di mana Ibu Lita menulis, "Amira sayang, Ibu tidak minta apa-apa dari kalian setelah menikah nanti. Bagi Ibu, kedatanganmu di rumah ini sudah seperti anak kandung sendiri. Kita hidup bersama dengan penuh kasih sayang, ya, nak?" Aku menyusun ketiga bukti digital tersebut ke dalam satu pesan beruntun. Di bawahnya, aku mengetik sebuah narasi yang singkat, padat, tanpa emosi yang meledak-ledak, namun memiliki presisi yang mematikan. Gaya bahasanya persis seperti laporan audit investigatif yang biasa kusajikan di depan Dewan Direksi. "Selamat pagi, Om, Tante, Bude, Pakde, dan seluruh keluarga besar Bani Arifin. Saya memohon maaf karena harus meluruskan narasi yang disampaikan oleh Ibu Lita. Sebagai akuntan, saya dididik untuk berbicara berdasarkan data, bukan asumsi atau cerita sepihak. 1. Saya tidak membentak Ibu Lita.
Konflik terjadi karena di hari pertama pernikahan, beliau menuntut iuran wajib sebesar 20 juta per bulan dengan denda keterlambatan 500 ribu per hari, lengkap dengan kode kris seperti yang tertera pada foto 1. 2. Saya tidak membawa konflik ini ke ranah publik. Adik ipar saya, Ratih, yang merekam dan menjadikannya konten komersial demi uang endorsement, terbukti pada foto 2. 3. Saya memilih pergi malam hari karena Dimas sebagai suami justru mendukung pemerasan finansial dan pelanggaran privasi ini, bertolak belakang dengan janji manis Ibu Lita sebelum pernikahan pada foto 3. Pernikahan adalah ibadah dan kemitraan yang terhormat, bukan kontrak pinjaman online berkedok bakti anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tepat setelah aku menekan tombol kirim, suasana di dalam grup WhatsApp yang tadinya riuh mendadak seperti kuburan. Barisan teks hujatan yang tadinya bergerak cepat langsung berhenti seketika. 1 menit, 2 menit, 5 menit berlalu, tidak ada satupun pesan balasan yang masuk. Indikator centang 2 biru menunjukkan bahwa pesan tersebut telah dibaca oleh hampir seluruh anggota grup. Keheningan itu terasa begitu pekak dan memuaskan. Fakta-fakta yang kusajikan terlalu telanjang dan menjijikkan untuk dibela dengan dalih agama atau adat apapun. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Budesri telah keluar dari grup. Disusul kemudian oleh Pak Detono telah keluar dari grup. Dalam waktu kurang dari 15 menit, satu persatu kerabat Dimas meninggalkan grup tersebut karena malu telah menjadi bagian dari penghakiman massal yang salah alamat. Aku meletakkan ponselku kembali ke atas meja, lalu menghembuskan napas panjang. Rasa sesak di dadaku perlahan menguap, berganti dengan kepuasan yang dingin. Babak pertama perang ini telah usai, dan aku baru saja melakukan skakmat terhadap opini publik mereka. Namun, naluri akuntanku berbisik bahwa ini barulah permulaan. Masih ada aliran dana lain yang mencurigakan, dan aku berniat menelusurinya hingga ke akar-akarnya. Keheningan di grup WhatsApp keluarga Dimas setelah aksi skakmatku kemarin tidak membuat kubu sana bertobat. Sebaliknya, Dimas mencoba meneleponku berkali-kali, mengirimkan pesan-pesan panik yang menuduhku telah menghancurkan nama baik ibunya di depan keluarga besar. Aku tidak membalas satu pun. Bagiku, komunikasi emosional dengan seorang pria yang tidak memiliki prinsip hidup sudah resmi ditutup. Fokusku sekarang telah beralih sepenuhnya pada aspek yang jauh lebih krusial, keadilan hukum dan pemulihan hak-hak finansialku yang telah dirampas. Pukul 1 siang, aku melangkah masuk ke sebuah kafe bernuansa industrial di kawasan pusat bisnis. Di sudut ruangan dekat jendela besar, seorang wanita berpenampilan tajam dengan setelan blazer biru dongker melambaikan tangan ke arahku. Dia adalah Alisa, sahabatku sejak masa kuliah, sekaligus seorang pengacara korporat dan pidana yang terkenal dengan ketelitiannya yang tanpa ampun. Amira. Alisa berdiri memelukku erat, sorot matanya memancarkan perpaduan antara simpati mendalam dan amarah yang tertahan. Aku sudah baca semua rangkuman cerita dan dokumen yang kamu kirim lewat surel semalam. Gila. Benar-benar gila keluarga mantan suamimu itu. Calon mantan, Al, koreksiku sambil duduk, mencoba tersenyum tipis, meskipun hatiku masih terasa sedikit ngilu. Aku tidak ingin membuang waktu. Aku ingin menggugat cerai secepatnya. Dan aku ingin semua hakku kembali, terutama uang amplop pernikahan kami. Alisa mengangguk, membuka laptopnya dan mengeluarkan beberapa lembar berkas yang sudah dia cetak. Nah, mari kita bedah masalah ini dari sudut pandang hukum dan akuntansi forensik sederhana. Total uang amplop yang terkumpul dari para tamu undangan di resepsi pernikahanmu kemarin mencapai 350 juta rupiah, kan? Dan seluruh uang itu, berdasarkan kesepakatan lisan awal, dibawa dan dipegang oleh Ibu Lita dengan alasan untuk disetorkan ke rekening tabungan bersama kalian berdua. Betul. Malam setelah resepsi, Ibu Lita yang mengambil alih kotak amplop itu. Dimas yang menyerahkannya sendiri tanpa meminta persetujuanku, kataku, mengepalkan tangan di bawah meja saat mengingat betapa bodoh dan patuhnya Dimas. Waktu itu, Alisa menggeser sebuah dokumen berisi cetakan mutasi rekening. Aku minta bantuan koneksi analis finansialku untuk menelusuri ini, dan tebak apa yang kami temukan? Tepat hari Senin pagi, kurang dari 24 jam setelah pernikahan kalian dan beberapa jam sebelum insiden aturan kulkas itu terjadi, ada aktivitas pemindahan dana massal dari rekening penampungan Ibu Lita. Mataku memindai angka-angka di atas kertas yang disodorkan Alisa. Sebagai akuntan, aku bisa membaca aliran dana ini seperti membaca buku cerita. Ada transfer keluar sebesar 350 juta rupiah dalam satu kali transaksi tunggal.
Uang itu dikirim kemana, Al? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak polanya. Ke rekening PT Gria Sejahtera, developer yang sedang membangun kompleks apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, jawab Alisa dengan nada datar namun menusuk, dan yang paling menjijikkan adalah ini. Alisa mengetuk lembar dokumen berikutnya, sebuah salinan surat pemesanan unit, booking form, yang berhasil dia lacak melalui nomor referensi transfer. Dana 350 juta itu disetorkan sebagai uang muka atau down payment untuk satu unit apartemen tipe 2 kamar. Dan tebak, atas nama siapa properti itu didaftarkan? Ratih, bisikku, nama itu keluar dari mulutku seperti racun yang pahit. Tepat sekali. Ratih Andini, kata Alisa, matanya berkilat marah. Uang amplop yang sumbangannya mayoritas berasal dari rekanan bisnis ayahmu dan teman-teman kantormu, yang seharusnya menjadi modal awal kehidupan rumah tanggamu, dengan teganya digelapkan oleh mertuamu sendiri demi membelikan aset mewah untuk anak perempuannya. Mendengar fakta itu, rasa perih di hatiku menguap sepenuhnya, digantikan oleh gelombang kemarahan yang dingin dan kalkulatif. Sekarang, semuanya menjadi sangat masuk akal. Mengapa Ibu Lita begitu terburu-buru menempelkan aturan iuran 20 juta per bulan di kulkas pada hari pertama pernikahan? Mengapa Dimas begitu mendesakku untuk mengalah dan membayar? Mengapa Ratih begitu bersemangat merekamku seolah-olah aku adalah objek komoditas? Mereka tidak sedang menyambut seorang menantu perempuan, mereka sedang menjebak seorang penyandang dana. Uang 350 juta digunakan untuk membayar uang muka, dan gajiku sebagai akuntan senior direncanakan untuk membayar cicilan bulanannya, sementara Ratih akan menikmati aset tersebut sambil memamerkannya di media sosial sebagai hasil dari kerja kerasnya sebagai influencer. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menatap keluar jendela kafe di mana kendaraan berlalu lalang di bawah terik matahari. Senyum dingin perlahan terukir di wajahku. Al, kataku, menatap sahabatku dengan pandangan yang paling tajam yang pernah kupunya, siapkan gugatan cerai atas dasar penipuan dan KDRT psikologis, dan masukkan juga gugatan perdata terkait penggelapan dana bersama sebesar 350 juta itu. Kita akan miskinkan mereka lewat jalur hukum. Alisa tersenyum lebar, menyala oleh semangat bertarung. Itu baru Amira yang aku kenal. Mari kita buat keluarga matre itu membayar setiap rupiah yang mereka curi dari hidupmu. Aku menatap lembar demi lembar salinan rekening koran dan berkas pemesanan unit apartemen yang terhampar di atas meja kafe. Angka-angka itu bagai barisan serdadu yang berbaris rapi, mengonfirmasi sebuah kebenaran yang mengerikan. Sebagai seorang akuntan, aku terbiasa melihat angka sebagai simbol pertumbuhan atau efisiensi. Namun kali ini, angka-angka di hadapanku adalah simbol kerakusan mutlak yang tak berdasar. Masih ada lagi, Amira, suara Alisa memecah keheningan, membuyarkan fokusku. Ia menggeser selembar kertas lagi, sebuah simulasi angsuran KPR, kredit pemilikan apartemen, dari bank yang mendanai sisa pembayaran unit apartemen atas nama Ratih tersebut. Aku menarik kertas itu mendekat. Mataku langsung terpaku pada sebuah kolom yang dicetak tebal di bagian bawah tabel amortisasi, nominal angsuran bulanan, 20.500.000 rupiah, tenor, 15 tahun. Aku bersandar ke punggung kursi. Tawa hambar mendadak lolos dari tenggorokanku. Rasa tak percaya, dan kejutan yang sempat mampir kini lenyap, menguap menjadi rasa dingin yang membeku di dalam dada. 20 juta rupiah. Nominal yang tertera di kertas kulkas Ibu Lita, angka yang mereka sebut sebagai iuran biaya hidup bersama, dan harus kubayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Jadi, ini alasan sebenarnya, aku meremas ujung kertas itu hingga agak kusut. 20 juta itu bukan untuk uang belanja sayur, bukan untuk token listrik, dan bukan untuk air. Itu adalah uang cicilan KPR apartemen milik Ratih yang dibebankan ke pundakku. Benar, timpal Alisa dengan tatapan tajam yang syarat akan amarah hukum. Ibu Lita sengaja membulatkannya menjadi 20 juta, lalu menambahkan klausul denda 500.000 per hari. Skema yang sangat jenius untuk sebuah pemerasan domestik. Jika kamu terlambat membayar 1 hari saja, uang denda itu bisa mereka gunakan untuk uang saku Ratih atau kebutuhan pribadi Ibu Lita. Mereka benar-benar memperlakukanmu seperti mesin ATM otomatis. Amira, kontrak pernikahanmu dengan Dimas sengaja dirancang bukan sebagai ibadah, melainkan sebagai instrumen pembiayaan tanpa bunga. Pikiranku melayang kembali ke raut wajah Dimas pagi itu di dapur. Wajah bantalnya, bahunya yang merosot, dan binar matanya yang penuh ketakutan bercampur rasa bersalah, saat memohon agar aku mengalah demi surga suami.
Sekarang aku paham mengapa dia tidak tampak terkejut melihat aturan di kulkas itu. Dia tahu persis bahwa ibunya telah menggunakan seluruh uang amplop pernikahan kami, dan dia juga tahu bahwa gaji istrinya akan diperas habis setiap bulan untuk membiayai gengsi adiknya. Dimas bukan sekadar anak mama yang penakut. Dia adalah kaki tangan, seorang kolaborator dalam sindikat penipuan keluarga ini. Amira, kamu tidak apa-apa? Alisa menyentuh punggung tanganku, ekspresi wajahnya berubah cemas melihat keheninganku yang terlalu lama. Aku baik-baik saja, Al. Justru aku merasa sangat waras sekarang, jawabku sambil meluruskan lembaran kertas yang sempat kukusutkan tadi. Air mataku sudah kering. Rasa sakit hati yang sempat mengiris dada saat pertama kali melangkah keluar dari rumah itu kini telah bermutasi menjadi bahan bakar yang menggerakkan logika hukumku. Aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari keringatku jatuh ke tangan mereka. Per hari ini, rencana mereka selesai. Aku membuka tas jinjingku, mengeluarkan laptop kerja, dan menyalakannya. Jemariku bergerak dengan ritme yang konstan, membuka draft dokumen formal. Apa yang mau kamu lakukan sekarang? Tanya Alisa, mengintip layar laptopku. Aku akan menyusun draft gugatan cerai resmi malam ini juga, Al. Aku ingin kamu memeriksa aspek hukumnya, sementara aku yang akan menyusun seluruh lampiran finansialnya sebagai bukti pendukung, kataku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kita tidak hanya akan meminta cerai karena ketidakcocokan atau KDRT psikologis. Kita akan memasukkan poin penipuan terencana, penggelapan harta bersama sebelum masa perkawinan berjalan efektif, dan manipulasi finansial. Aku mengetikkan kata demi kata dengan presisi seorang auditor yang sedang menyusun laporan kejahatan kerah putih. Setiap ketukan pada papan ketik terasa seperti paku yang kutancapkan pada peti mati pernikahan singkatku dengan Dimas. Mereka mengira seorang akuntan wanita yang pendiam bisa dengan mudah diintimidasi dengan dogma-dogma ketaatan dan ancaman sosial. Mereka lupa bahwa seorang akuntan tahu bagaimana cara melacak sepeser uang yang disembunyikan di bawah karpet paling dalam sekalipun. Bagus, Alisa tersenyum puas, menutup laptopnya sendiri. Gugatan ini akan kita daftarkan ke pengadilan agama awal minggu depan. Bersiaplah, Amira. Begitu surat panggilan sidang pertama sampai di rumah Ibu Lita, mereka pasti akan mengamuk. Biarkan saja mereka mengamuk, Al, jawabku dingin sambil menekan tombol simpan pada dokumen draftku. Mari kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan hidup mewah, saat keran uang yang mereka incar ini resmi kututup rapat. 2 minggu sejak gugatan cerai dan perdata resmi didaftarkan oleh Alisa ke pengadilan agama, rumah tangga singkatku bersama Dimas telah berubah menjadi medan perang terbuka. Surat panggilan sidang pertama rupanya telah mendarat di kediaman Ibu Lita, dan efeknya persis seperti ledakan bom. Teleponku dibombardir oleh panggilan bertubi-tubi, mulai dari Dimas yang mengamuk hingga Ibu Lita yang memaki lewat pesan suara, menuduhku sebagai wanita iblis yang ingin menghancurkan masa depan keluarganya. Namun, aku memilih mengabaikan mereka. Fokusku tetap lurus, bekerja di kantor dan mempersiapkan berkas-berkas persidangan bersama Alisa. Hingga pagi itu, sebuah kejutan licik menungguku di tempat yang paling tidak kuduga, dunia profesionalku. Hari Kamis, jam 9 pagi, aku melangkah masuk ke ruang divisi keuangan dengan segelas kopi di tangan, berniat menyelesaikan laporan audit triwulan vendor. Namun, atmosfer di dalam ruangan terasa aneh saat kakiku melewati pintu kaca. Beberapa rekan kerja yang biasanya menyapaku ramah mendadak memalingkan muka, berbisik-bisik di balik monitor mereka. Langkahku melambat saat mendekati kubikel kerjaku. Di atas meja, tepat di samping papan ketik komputer, terletak selembar amplop coklat berukuran sedang tanpa nama pengirim. Di atasnya hanya tertulis, kepada IS. Manajemen, Divisi SDM, Tembusan, Tim Audit Internal. Amplop itu sudah robek di bagian atasnya, menandakan bahwa isinya telah dibaca oleh pihak berwenang sebelum diletakkan di mejaku. Di dalamnya, ada selembar kertas putih dengan tulisan yang dicetak menggunakan huruf balok acak untuk menyembunyikan identitas asli sang penulis. Jantungku berdegup kencang saat mataku membaca kalimat pertama, surat pengaduan. Pelanggaran kode etik dan indikasi korupsi dana vendor oleh Saudari Amira. Bersama surat ini, kami menginformasikan bahwa Saudari Amira telah menerima aliran dana ilegal atau kickback dari beberapa vendor utama perusahaan untuk meloloskan laporan keuangan yang dimanipulasi. Dia menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri demi gaya hidup mewah. Bukti-bukti lampiran menunjukkan adanya ketidaksesuaian dana.
Mohon pihak manajemen segera memecat menantu durhaka ini sebelum perusahaan mengalami kerugian lebih besar, kata menantu durhaka yang terselip di akhir paragraf yang sok formal itu langsung membuatku tahu siapa dalang di balik semua ini, Dimas dan Ibu Lita. Kemarahan yang amat sangat menyengat ulu hatiku hingga tanganku gemetar memegang kertas sialan itu. Mereka tidak lagi sekadar menyerang kehidupan pribadiku atau menerorku lewat WhatsApp keluarga. Mereka kini dengan sengaja dan sadar melangkah masuk ke wilayah profesional yang telah kubangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun, berniat menghancurkan karier dan sumber penghidupanku. Amira. Sebuah suara berat memecah keheningan di kubikelku. Aku menoleh dan mendapati Pak Santoso, manajer SDM, sudah berdiri di sana dengan ekspresi wajah yang sangat serius, didampingi oleh 2 orang dari tim kepatuhan internal. Pak Santoso, kataku, berusaha sekuat tenaga menjaga agar suaraku tidak bergetar. Saya rasa kamu sudah membaca isi surat kaleng itu, kata Pak Santoso dengan nada formal yang dingin. Tuduhan di dalamnya sangat serius, Amira, melibatkan integritas laporan keuangan perusahaan dan reputasi profesionalmu sebagai akuntan senior. Sesuai dengan prosedur operasi standar perusahaan, manajemen harus mengambil tindakan tegas untuk menginvestigasi masalah ini. Pak, saya bisa pastikan bahwa semua tuduhan ini adalah fitnah keji dari pihak yang sedang berkonflik pribadi dengan saya, berlaku tegas, menatap lurus ke mata Pak Santoso. Saya memiliki rekam jejak yang bersih di perusahaan ini selama 5 tahun. Kami tahu reputasimu, Amira. Namun, karena surat ini menyertakan beberapa lembar salinan manifest dokumen internal yang tampak seperti portofolio lamamu, kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pak Santoso menghembuskan napas berat, tampak sedikit enggan namun harus menjalankan tugasnya. Keputusan manajemen sudah bulat. Mulai hari ini, kamu dikenakan skorsing sementara selama proses audit investigatif eksternal berlangsung. Kamu diminta untuk menyerahkan laptop kerja dan ID card kantormu sekarang juga. Mendengar keputusan itu, duniaku serasa runtuh sedetik. Skorsing. Kata itu adalah noda hitam terbesar dalam sejarah karirku yang cemerlang. Aku bisa melihat beberapa rekan kerja di kubikel sebelah melirik dengan tatapan menghakimi, seolah aku sudah benar-benar terbukti sebagai seorang koruptor. Aku memejamkan mata sejenak, menahan gemuruh emosi yang membakar dada. Dimas dan ibunya benar-benar iblis. Mereka mengira dengan menghancurkan karierku, aku akan kehilangan pijakan finansial, menjadi lemah, lalu berlutut merangkak kembali ke rumah mereka demi mendapatkan perlindungan. Namun mereka salah besar. Mereka lupa bahwa aku adalah seorang akuntan yang justru semakin tajam di bawah tekanan audit. Aku membuka mata kembali, menatap Pak Santoso dengan pandangan yang bersih tanpa rasa takut. Baik, Pak. Saya menghormati prosedur perusahaan, kataku sambil melepaskan tali ID card dari leherku dan meletakkannya di atas meja bersama laptop kerja. Saya akan mematuhi skorsing ini. Namun, saya minta satu hal, lakukan audit ini sebersih dan setransparan mungkin. Karena begitu kebenaran terungkap, saya tidak hanya akan membersihkan nama saya, tetapi saya juga akan memastikan orang yang mengirim surat ini mendekam di penjara. Hari-hari pertama masa skorsing terasa seperti hukuman kurungan yang mencekik. Aku yang terbiasa bergelut dengan tumpukan dokumen dan analisis angka sejak pagi buta kini terpaksa duduk diam di ruang tamu rumah orang tuaku. Setiap kali menatap layar ponsel yang sepi dari surel pekerjaan, ada rasa sesak yang menghimpit dada. Namun, aku menolak untuk kalah oleh keadaan. Bersama Alisa, aku membalikan situasi ini menjadi masa persiapan yang matang. Kami tidak hanya berdiam diri menunggu takdir. Kami mengumpulkan energi untuk serangan balik. Kesempatan itu datang pada minggu kedua. Aku menerima panggilan dari tim auditor eksternal yang ditunjuk perusahaan untuk memeriksa seluruh portofolio dan laporan keuangan yang pernah kusentuh. Berbeda dengan terduga pelanggar etika pada umumnya yang datang dengan wajah pucat dan penuh kepanikan, aku melangkah masuk ke ruang rapat utama kantor dengan kepala tegak. Di dalam tas jinjingku, aku membawa sebuah diska lepas berisi salinan dokumen pribadi serta draft analisis tandingan yang sudah kusandikan dengan rapi. Terima kasih sudah kooperatif, Mbak Amira, ujar Pak Herman, kepala auditor eksternal yang berwajah sepuh, namun memiliki sorot mata yang sangat jeli. Di sampingnya, Pak Santoso dari divisi SDM turut menyimak dengan raut tegang. Kami sudah memeriksa lampiran pada surat kaleng tersebut. Dokumen yang digunakan sebagai bukti penyelewengan Anda memang merupakan lembar kerja lama dari proyek vendor tahun lalu. Pertanyaan kami, bagaimana dokumen internal yang sudah diarsipkan ini bisa diakses oleh pihak luar? Aku tersenyum tipis, lalu menggeser diska lepas milikku ke tengah meja.
Itu kunci dari seluruh fitnah ini, Pak Herman. Dokumen yang dilampirkan dalam surat kaleng itu memang portofolio lama saya, tetapi ada kejanggalan besar pada format digitalnya. Jika Bapak memeriksa metadata dari berkas PDF yang mereka cetak, Anda akan menemukan bahwa dokumen itu tidak diunduh dari peladen utama perusahaan kita. Pak Herman menaikkan kacamata bacanya, mulai tertarik. Maksud Anda? 3 bulan lalu, saat masih dalam masa pingitan sebelum menikah, Dimas meminta bantuan saya untuk mengajari adiknya, Ratih, tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan. Ratih saat itu sedang mendaftar magang di sebuah agensi digital, kataku, mengingat kembali betapa bodohnya aku yang saat itu dengan sukarela memindahkan draft kerja kosong dan beberapa contoh portofolio lama yang sudah disamarkan ke dalam laptop pribadi Dimas. Saya menggunakan laptop Dimas untuk memberikan contoh. Berkas-berkas itulah yang mereka curi. Mereka manipulasi angkanya secara amatir, lalu mereka gunakan untuk menyusun surat kaleng tersebut. Kami bisa saja mencurigai argumen ini sebagai pembelaan sepihak, Amira, sela Pak Santoso dengan nada hati-hati. Tentu saja, Pak Santoso, karena itu, saya tidak datang hanya membawa cerita, balasku mantap. Sahabat saya yang seorang pengacara telah mengajukan permohonan pelacakan digital forensik terkait surat elektronik bersalin nama yang mengirimkan dokumen tersebut ke HRD. Hasilnya mengejutkan. Alamat IP pengirim surat itu tidak berasal dari jaringan publik, melainkan dari alamat protokol internet yang terdaftar resmi atas nama PT Digital Kreatif Nusantara, tempat di mana Ratih saat ini bekerja sebagai staf magang. Ruangan rapat itu seketika hening. Pak Herman langsung membuka laptopnya, mencocokkan data yang kubawa dengan cetakan manifest dari tim TI perusahaan. Ekspresi wajahnya yang semula skeptis perlahan berubah menjadi keterkejutan yang nyata. Luar biasa, bisik Pak Herman sambil menggeleng-gelengkan kepala. Manipulasi angkanya sangat kasar. Mereka mengubah angka desimal pada laporan vendor untuk memunculkan selisih fiktif, tetapi mereka lupa menyingkronkan nomor seri faktur aslinya yang masih tersimpan di sistem pusat. Ini bukan sekadar pelanggaran etika oleh Anda, Amira. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja oleh pihak luar. Pak Santoso menghembuskan napas lega yang amat panjang, lalu menatapku dengan tatapan penuh permohonan maaf. Amira, atas nama manajemen, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Skorsing Anda akan dicabut per hari ini juga. Nama baik dan posisi Anda sebagai akuntan senior akan dipulihkan sepenuhnya lewat pengumuman resmi perusahaan besok pagi. Aku menyandarkan punggung ke kursi, merasakan beban berat yang selama 2 minggu ini menggelayuti pundakku luruh seketika. Rasa hangat menjalar di dadaku. Bukan hanya karena kebenaran telah berpihak padaku, melainkan karena aku berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dan ketelitian profesional tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh fitnah murahan. Surat kaleng yang dikirim oleh Dimas dan ibunya dengan niat untuk menghancurkan hidupku, justru menjadi bumerang emas yang membuka jalan bagiku untuk membersihkan diri secara total, sekaligus mengunci langkah hukum mereka di persidang nanti. Ruang sidang pengadilan agama pagi itu terasa begitu dingin. Bau kayu lapis dari meja majelis hakim, aroma minyak angin, dan gemerisik tumpukan berkas menciptakan atmosfer mencekam yang sanggup menciutkan nyali siapapun. Namun, aku duduk di kursi penggugat dengan punggung tegak lurus. Setelan blazer abu-abu yang kukenakan terasa seperti baju zirah. Di sampingku, Alisa duduk dengan tatapan mata yang setajam elang, jemarinya mengetuk-netuk map tebal berisi seluruh amunisi yang telah kami kumpulkan selama berminggu-minggu. Di seberang meja, pemandangan kontras terlihat jelas. Dimas duduk mendampingi Ibu Lita dengan wajah yang pucat pasi dan kantung mata yang menghitam. Tidak ada lagi sisa keangkuhan pria yang waktu itu mengkhotbahiku soal surga dan ketaatan. Sementara Ibu Lita sibuk memutar-mutar tas tangannya, sesekali melirikku dengan tatapan penuh kebencian yang samar, berusaha keras mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang mulai rontok. Ratih tidak hadir. Alisa bilang, adik iparku itu mendadak sakit setelah surat panggilan kepolisian terkait kasus pemalsuan dokumen digital mendarat di kantor magangnya. Sidang perkara cerai-gugat dan gugatan perdata kumulasi antara Amira Prameswari melawan Dimas Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara ketukan palu ketua majelis hakim menggema, memutus ketegangan di udara. Agenda hari ini adalah pembuktian. Setelah pihak Dimas dengan terbata-bata mencoba membela diri menggunakan argumen klasik tentang ketidakpatuhan istri dan perselisihan rumah tangga biasa, giliran Alisa yang berdiri. Sahabatku itu melangkah ke depan meja hakim dengan keanggunan seorang predator hukum.
Yang mulia Majelis Hakim, suara Alisa bergaung jernih dan mantap, kami ingin menyerahkan bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa pernikahan ini sejak awal didasari oleh iktikat buruk, penipuan terencana, dan pemerasan finansial yang dilakukan oleh tergugat beserta keluarga intinya terhadap klien kami. Satu persatu, dokumen forensik finansial diletakkan di hadapan Majelis Hakim. Alisa membeberkan bukti aliran dana amplop pernikahan sebesar 350 juta rupiah yang digelapkan oleh Ibu Lita untuk membayar uang muka apartemen atas nama Ratih. Tidak berhenti di situ, Alisa juga menyajikan draft simulasi KPR bank yang dicocokkan dengan foto aturan kulkas berkode kuis senilai 20 juta per bulan. Klien kami tidak kabur, Yang Mulia. Klien kami menyelamatkan diri dari skema penipuan kerah putih, berselimut institusi pernikahan. Tergugat bahkan nekat mengirimkan surat fitnah korupsi ke tempat kerja klien kami, yang untungnya telah dibersihkan oleh hasil audit resmi perusahaan, tambah Alisa, menyerahkan surat pemulihan nama baik dari kantorku sebagai pukulan pamungkas. Aku melihat Dimas menunduk dalam-dalam, menenggelamkan wajahnya ke dalam kedua telapak tangan. Bahunya gemetar. Di sampingnya, Ibu Lita mulai panik. Wanita tua itu mendadak berdiri tanpa izin hakim, menunjuk-nunjuk ke arahku. Itu fitnah, Yang Mulia. Uang itu dipakai untuk keperluan bersama. Amira saja yang menantu pelit dan tidak mau berbakti pada orang tua, teriak Ibu Lita, suaranya melengking pecah mencoba membuat drama. Tergugat 2, harap tenang dan jaga sopan santun Anda di ruang sidang. Tegur Ketua Majelis Hakim dengan nada suara yang menggelegar, membuat Ibu Lita langsung terduduk lemas dengan wajah memerah menahan malu. Aku menatap mereka berdua tanpa ada lagi rasa benci, marah, ataupun kasihan. Yang tersisa di dalam diriku hanyalah ruang kosong yang menuntut keadilan. Sambil menghembuskan napas perlahan, aku tahu bahwa meja hijau yang dingin ini sebentar lagi akan menjadi tempat di mana semua kebohongan mereka dikubur untuk selamanya. 2 minggu setelah sidang pembuktian yang menegangkan itu, ruang sidang utama kembali dipenuhi oleh atmosfer yang berat. Hari ini adalah puncak dari segala lelah, cemas, dan perjuangan yang menguras energi serta emosiku. Duduk di kursi yang sama, aku merasakan ketenangan yang berbeda. Di sampingku, Alisa sesekali memeriksa berkas di pangkuannya, lalu menepuk pundakku pelan, menyalurkan keyakinan bahwa kami telah melakukan bagian kami dengan sangat presisi. Di seberang ruangan, Dimas dan Ibu Lita tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Dimas duduk dengan tatapan kosong, menatap lantai marmer yang dingin, sementara Ibu Lita tidak lagi mengenakan daster atau perhiasan mencolok seperti biasanya. Wajah wanita tua itu tampak kuyu, memancarkan kecemasan yang teramat sangat. Mereka tahu, seluruh benteng kebohongan yang mereka bangun dengan narasi bakti dan surga suami telah runtuh berkeping-keping di bawah tumpukan bukti hitam di atas putih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri, suara panitera memecah keheningan. Setelah semua orang kembali duduk, Ketua Majelis Hakim berdeham, membetulkan letak kacamatanya, dan mulai membaca dokumen putusan yang tebal itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut hakim terdengar seperti ketukan ritme yang menghitung mundur akhir dari masa-masa kelam hidupku. Hakim membacakan kronologi, menimbang seluruh bukti mutasi rekening, hasil audit forensik digital terkait surat kaleng, hingga kesaksian mengenai aturan kulkas dan kode kuis yang tidak masuk akal itu. Menimbang bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh pihak penggugat sah dan tidak terbantahkan, serta menilai bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah secara permanen akibat tindakan tergugat yang melanggar hak-hak finansial dan melakukan tekanan psikologis. Suara hakim bergaung berwibawa di dalam ruangan yang mendadak hening pekak. Jantungku berdegup konstan. Aku meremas jemariku sendiri, bersiap menyambut detik-detik yang paling kunantikan. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1, Bain Suhra, dari tergugat, Dimas Aditya, terhadap penggugat, Amira Prameswari. 1 beban besar tak kasat mata rasanya luruh seketika dari pundakku. Aku resmi bukan lagi istri dari pria pengecut itu, namun hakim belum selesai. 3. Menyatakan dana sebesar 350 juta rupiah merupakan harta yang diperoleh secara melawan hukum oleh tergugat 2, dan mewajibkan tergugat serta tergugat 2 untuk mengembalikan uang tersebut seutuhnya kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik profesional penggugat sebesar nominal yang ditentukan, serta memulihkan nama baik penggugat secara hukum. Ketukan palu sidang itu bergaung 3 kali, memantul di dinding-dinding ruangan,
dan langsung menghantam jantung kubu sebelah. Ibu Lita seketika terisak, menutup wajahnya dengan sapu tangan, sementara Dimas menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangan, bahunya terguncang hebat. Mereka baru saja menyadari bahwa keserakahan mereka telah berbalik menjadi pedang bermata dua yang memotong habis seluruh martabat dan isi kantong mereka. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup udara ruang sidang yang kini terasa begitu lega. Tidak ada air mata kemenangan, yang ada hanyalah rasa syukur yang teramat dalam kepada Tuhan. Logika dan kebenaran telah menang. Keadilan yang seringkali dianggap abstrak oleh sebagian orang, hari ini hadir dalam bentuk ketukan palu yang nyata, membersihkan nama baikku dan mengembalikan apa yang menjadi hakku. Aku menoleh ke arah Alisa yang langsung memelukku erat dengan senyum kemenangan yang cerah. Aku tahu, pintu masa lalu telah resmi terkunci rapat, dan di luar sana, lembaran baru yang bersih sudah menungguku untuk ditulis kembali. 1 tahun adalah waktu yang cukup bagi bumi untuk mengitari matahari, dan waktu yang teramat cukup bagi takdir untuk membalikan nasib manusia. Pagi ini, udara kota terasa begitu bersahabat. Sinar matahari hangat menembus kaca jendela besar toko baruku, memantulkan bayangan deretan stoples kaca berisi kue kering, dan etalase kaca yang dipenuhi kue-kue basah buatan tangan. Di atas pintu masuk, sebuah papan nama berbahan kayu jati terukir dengan estetis, membentuk untaian huruf yang menjadi simbol kemenanganku atas masa lalu, Toko Kue Damai. Nama itu bukan sekadar nama bisnis. Bagi seorang Amira yang pernah terjebak dalam neraca kehidupan yang minus dan penuh kepalsuan, kata damai adalah kemewahan tertinggi yang berhasil kubeli kembali. Setelah putusan pengadilan setahun lalu, aku membuat keputusan besar. Aku mengundurkan diri dengan hormat dari kantor lamaku. Meskipun nama baikku sudah pulih total dan manajemen menawarkan promosi jabatan, aku tahu jiwaku sudah tidak berada di sana lagi. Aku ingin membangun sesuatu yang sepenuhnya milikku, sesuatu yang tidak dihitung berdasarkan target korporasi atau tekanan audit, melainkan dibangun dari ketulusan dan impian masa kecil. Uang 350 juta rupiah yang berhasil dieksekusi pengadilan dari keluarga Dimas, ditambah uang ganti rugi pencemaran nama baik, kujadikan modal utama untuk mendirikan toko kue ini. Sambil menata beberapa kroisan yang baru matang ke dalam nampan, Alisa masuk ke dalam toko dengan setelan santainya, tidak lagi memakai blazer formal pengacara. Wajahnya cerah, langsung menghirup aroma mentega dan vanila yang memenuhi ruangan. Amira, selamat, ya. Antrean di luar sudah mulai ramai bahkan sebelum jam buka resmi, kata Alisa sambil memelukku hangat, lalu mengambil satu kue sus buah dari etalase. Oh ya, kamu sudah dengar kabar terbaru dari sana? Aku tersenyum tipis sambil mengelap meja konter. Aku tidak pernah mencari tahu lagi, Al, tapi dari wajahmu, sepertinya ada berita besar. Alisa tertawa kecil, ada kilat kepuasan di matanya. Apartemen mewah atas nama Ratih akhirnya resmi disita bank minggu lalu. Mereka gagal bayar cicilan 20 juta itu selama berbulan-bulan sejak keran uangmu terputus. Kudengar Dimas harus menjual mobilnya untuk membayar pengacara dan denda pencemaran nama baikmu, tapi itu pun tidak cukup. Sekarang, mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ratih sendiri kehilangan semua pengikut dan kontrak, endorsement-nya setelah kasus pemalsuan dokumen digitalnya bocor ke publik. Akun medianya sekarang isinya cuma hujatan netizen. Aku mendengarkan cerita Alisa sambil terus merapikan letak sendok dan garpu kue. Anehnya, tidak ada lagi rasa dendam atau kepuasan yang meledak-ledak di dadaku. Yang tersisa hanyalah pemahaman mendalam tentang hukum tabur tuai. Mereka yang mencoba memeras dan menghancurkan hidup orang lain demi gengsi semu, pada akhirnya akan dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, ia hanya bekerja dalam diam melalui kalkulasi yang presisi. Biarkan saja, Al. Setiap orang punya neraca hidupnya masing-masing untuk diselesaikan, jawabku tenang. Tepat pukul 9, aku membalik papan tanda di pintu kaca dari tutup menjadi buka. Bunyi lonceng kecil di atas pintu berdenting nyaring saat pelanggan pertama melangkah masuk, disambut senyuman ramah dari stafku. Aku berdiri di balik konter kasir, memandang ke sekeliling ruangan toko yang estetik dan dipenuhi tawaringan para pengunjung yang menikmati kue buatanku. Namaku Amira. Aku pernah kehilangan arah dalam pernikahan yang salah, pernah dihujat dan difitnah, serta hampir kehilangan mata pencaharianku. Namun pagi ini, saat aku menghirup aroma manis yang memenuhi toko kue damai, aku tahu aku telah berhasil menyusun kembali pecahan hidupku menjadi sebuah mahakarya yang utuh. Aku tidak lagi terjebak dalam aturan kulkas siapapun. Aku adalah pemilik mutlak dari takdir dan kebahagiaanku sendiri.
Pernikahan seharusnya menjadi kemitraan yang saling menguatkan, bukan ajang pemerasan. Kisah Amira membuktikan bahwa keberanian untuk berkata tidak adalah langkah pertama menuju kebebasan. Apa pendapatmu tentang akhir cerita ini? Jangan lupa sampaikan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah kami selanjutnya.